Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan saya Acep Dinar Mutakin di channelnya Acep TV, channel yang membahas tentang motivasi, cara-cara untuk kita menjalankan bisnis, ya, terutama bisnis syariah PTBS. Kali ini saya akan membahas tentang 7 langkah sukses. Ya, 7 langkah sukses yang insya Allah ketika kawan-kawan menjalankan 7 langkah sukses ini, insya Allah kawan-kawan tahun ini bisa achieve rumah 1 miliarnya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai impian dan tindakan. Penting sekali kawan-kawan yang namanya impian di dalam sebuah bisnis. Jadi ketika menjalankan sebuah bisnis, kawan-kawan harus jelas dulu impiannya. Ketika impiannya sudah tertanam, lalu sikap terhadap impiannya harus seperti apa? Misalkan nih, ketika Anda memulai sebuah bisnis, impian Anda itu ingin melunasi hutang. Nah, berarti taruhlah hutangnya misalkan 50 juta. Nah, pokoknya saya harus secepatnya sukses di bisnis, khususnya bisnis PTBS, untuk melunasi hutang-hutang saya. Bagaimana caranya? Nah, berarti sikap yang harus dilakukan untuk melunasi hutang itu harus selaras dengan impian Anda. Ya, misalkan masa iya sih punya hutang 50 juta ngejalanin bisnisnya santai-santai, ataupun yang belum nikah ya ingin secepatnya nikah gitu kan, berarti harus punya impian ingin nikah misalkan 5 bulan dari sekarang, harus ada uang 100 juta. Nah, gimana caranya? Minimal 5 bulan harus tembus mobil, ya, motor dan mobil, berarti 150 juta tambah 20 juta 170 juta. Oke guys ya. Nah, berarti sikap dalam menjemput impiannya itu harus selaras gitu kan, harus cepat. Nah, harus ada time limit juga. Nah, penting ya, kalau kita mempunyai sebuah bisnis, kita tujuannya untuk sukses. Nah, penting juga harus punya time limit. Berapa lama kita mencapai kesuksesan tersebut, insya Allah mendorong sikap kita yang akan lebih maksimal lagi dalam mencapai impian-impiannya. Ketika orang lain sudah tidur, kita prospek. Ketika orang lain santai-santai, kita berjalan. Ketika orang lain santai banget, kita malah lari. Nah, ketika kita sukses, orang lain baru mau memulai. Nah, intinya harus punya impian dan sikap yang benar. Yang kedua adalah memakai produk. Nah, ketika bisnis PTBS ini ada produk, Bapak Ibu semua ya, kawan-kawan semua, produk di PTBS ada kurang lebih 50 jenis produk, di mana produk-produknya sangat luar biasa, dari mulai kesehatan, kecantikan, pertanian, peternakan, bahkan buat kendaraan. Nah, pakai dulu produknya, produknya, ceritakan manfaat produknya, lalu ajak ke pertemuan baik offline atau online. Kalau pertemuan offline seperti kopdar, nah kalau seperti online Zoom meeting gitu kan, boleh video call grup, telepon, voice note dan yang lainnya. Ya, luar biasa. Memakai produk seperti apa? Gini Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu sudah memakai produk dalam menjelaskan ke orang lain juga enak gitu kan, karena Anda sudah memakai produk tersebut. Karena apa? Testimoni yang terbaik itu testimoni yang keluar dari lisan kita. Kita udah nyoba, kita udah pakai. Nah, luar biasa nih, alhamdulillah nih saya menggunakan Econex misalkan, alhamdulillah bisa sampai 3 ronde. Nah, kan di PTBS ada produk Econex ya, buat stamina pria dewasa, juga ada buat ibu-ibu, misalkan ada produk Crystal P ya, Crystal P di mana supaya menggigit lagi misalkan kayak gitu. Ada juga produk yang buat pertanian, slow release ya, tanaman keras seperti duku, terus apalagi ya, sawit dan yang lainnya. Coba dulu apa tanaman yang kita punya, tanaman keras, misalkan kita punya duku ataupun punya manggis, coba dulu. Punya sawit, kita coba dulu. Ada eco farming buat pertanian, kita coba dulu, baru cerita kepada orang lain. Nah, selanjutnya adalah menggunakan alat bantu. Nah, ini nyambung. Ya, alat bantu adalah alat yang akan membantu kita dalam proses menjelaskan kepada orang lain. Seperti kalau di PTBS kan kita dapat starter kit ya, ataupun katalog, baik katalog produk atau katalog dalam menjalankan sistem bisnisnya. Nah, kita selalu bawa-bawa tuh katalognya.
kemanapun dimanapun saat kita menjalankan produk bisnis ini, mau online atau offline. Kang, kalau online gimana nih start kitnya? Nah, ada, tenang kawan-kawan, ada PDF-nya. Tinggal minta aja kepada sponsor kawan-kawan ataupun kepada timnya ataupun kepada offline-nya. Nah, alat bantu itu penting. Alat bantu apa aja selain starter kit? Ada produk, ada baju, ada spanduk, ada apa lagi? Pokoknya banyak ya alat bantu mah gitu kan. Name tag itu juga alat bantu. Jadi tanpa kita ngomong saya itu mitra PTBS, ketika Bapak Ibu menggunakan alat bantu, orang lain udah tahu. Apalagi Bapak Ibu yang udah dapat motor, udah dapat mobil, jangan gengsi, motor mobilnya kasih stiker. Ya, motor Mokes misalkan, Big Mokes dan yang seterusnya. Jadi orang lain udah tahu gitu kan. Itu alat bantu. Oke, selanjutnya membuat daftar nama ataupun prospecting-nya. Membuat daftar nama, Kang Acep, daftar nama dimulai dari apa yang paling mudah? Ya, yang paling mudah daftar nama itu dari kontak handphone Bapak Ibu. Nah, Anda punya nomor handphone, nah di list gitu kan siapa-siapa aja yang sekiranya ketika diinformasikan peluang usaha ini ataupun manfaat produk ini, dia responnya bagus. Nah, tandain misalkan dari kontak Bapak Ibu, misalkan taruhlah ada 100 atau 200, tandain siapa yang sekiranya siap menerima peluang ini. Nah, terus untuk mendapatkan daftar prospekan dari mana aja selain dari kontak HP, dari teman Facebook, teman Instagram, teman di subscriber di YouTube atau apalah itu banyak, alumni sekolah gitu kan, teman dekat, teman jauh gitu kan. Kalau bahasa jahatnya kekasih gelap kekasih terang gitu, tapi janganlah kayak gitu. Intinya saudara, kerabat itu kan bisa jadi yang namanya database. Intinya bisnis ini luar biasa, bisnis berantai gitu kan, dari teman ke teman ke teman ke teman ke temannya teman, biasanya gak ada batasannya. Ya oke, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya membuat janji bertemu, ini penting. Ketika udah database dapat, buatlah janji temu. Misalkan Anda mau janjian dengan contoh lah, taruh namanya Budi. Pak Budi, nanti malam kalau misalkan ada waktu senggang, kita janjian di rumah makan apa, ataupun di kafe apa, ataupun di rumah juga bisa, untuk menginformasikan peluang ini. Nah, sambil bawa tuh alat bantunya, katalog, terus produk. Kan kawan-kawan juga harus menunjukkan bahwa kawan-kawan itu seorang pebisnis, minimal menggunakan baju yang rapi gitu kan, wangi gitu kan, potongan rambut juga itu menentukan bahwasanya kita itu kalau kitanya rapi, wangi, bersih, otomatis orang lain juga menilai kita itu positif juga, pun menilai bisnisnya itu pasti bagus juga. Nah, udah membuat janji temu, selanjutnya adalah presentasi dan follow up. Nah, otomatis presentasi itu bisa dilakukan dua hal. Yang pertama offline, yang kedua online. Nah, presentasi offline seperti barusan membuat janji temu. Kalau presentasi online, ada kawan-kawan bisa melakukan video call grup, telepon, voice note. Ya, itu bisa ya presentasi di situ, ataupun dikasih link YouTube juga bisa gitu. Makanya kawan-kawan semua di sini banyak sekali cara untuk sukses. Ketika kawan-kawan ada kemauan, insya Allah di situ ada jalan. Nah, yang penting ikhtiar ya kawan-kawan. Nah, kalau misalkan udah di prospek, kemungkinannya ada dua, ada yang closing, ada yang menolak, bahkan ada satu lagi kemungkinan yang menunda. Nah, lakukan hukum peluang. Ya, di mana hukum peluang itu 80 menunda, 10 menolak, ya 10% ya menerima. Jadi kalau dari 10 orang itu kemungkinan yang 8 orangnya menunda, 1 orang yang menolak, dan 1 orangnya menerima. Oke, kalau udah di prospek Kang Acep, misalkan belum closing gimana? Lakukanlah follow up. Follow up itu apa? Tindak lanjuti. Nah, cara ngelakuin follow up-nya gimana? Dalam 1 hari misalkan kita tanya, assalamualaikum, apa kabar, gimana, sehat, gimana, utangnya udah lunas belum, kan gitu. SKSD aja gitu kan, nggak apa-apa. Nah, oh iya belum lunas utangnya. Kenapa nggak join gitu kan? Soalnya ini kalau misalkan Bapak pahamin, Ibu pahamin, ini bisa jadi solusi untuk melunasi utang. Atau tanya, udah nikah belum? Kok nanyanya nikah? Enggak gitu kan, kemarin ente mau nikah tapi belum ada modal. Siapa tahu wasilah bisnis ini ente bisa ngumpulin modal untuk nikah ente. Nah, kan kayak gitu. Nah, dari mana aja lah celahnya supaya kita bisa masuk untuk meng-follow up calon mitra. Asal jangan gini, ketika mau nge-follow up ditanya, ayo join, katanya mau join kok enggak kan, kayak gitu kurang etis juga. Ya, lebih kepada ice breakingnya ditingkatin.
Oke, yang selanjutnya adalah good team player. Nah, ini penting Bapak Ibu. Sebelum Anda join ya menjalankan bisnis ini, ada baiknya Bapak Ibu memilih tim mana yang akan menjadi partner bisnis Anda. Ya, karena maju mundurnya tim Anda atau maju mundurnya bisnis Anda itu ditentukan dari mentornya juga, dari timnya juga. Alhamdulillah di tim kita, WRC tim, SSB tim, insya Allah tim kita amanah dan sudah melahirkan banyak sekali perayaan-perayaan di bawah jaringan. Jika Bapak Ibu tertarik dengan tim kita, kami terbuka ya 24 jam untuk menjadi mentor Anda dan menjadi bahagian dari tim Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan bisa bermanfaat buat sahabat semua, itu baik dalam ataupun luar negeri yang melihat tayangan ini. Saya doakan sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan bagi kawan-kawan yang melihat tayangan ini yang belum join, saya doain supaya cepat join. Itu dari manapun jalannya, dari manapun modalnya, asalkan kawan-kawan niatnya baik, insya Allah pasti ada jalan keluarnya untuk join. Oke, itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Acep Binar Mutakin, founder sahabat sinergi billionaire team WRC team. Saya tunggu sahabat semua di puncak kesuksesan. Salam sinergi, go berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.